kami untuk membacakan hasil dari yaitu dengan judul teori-teori terbentuknya agama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori terbentuknya agama. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang munculnya agama. Karena munculnya agama karena masalah kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga mereka mencari lebih dalam dari mana asal kekuatan yang ada pada alam lain kepada Allah Arab tenang. Kami akan menjelaskan tidak lama, jadi manfaatkan waktu yang ada. Tolong prosesi. Baiklah. Saya ulangi latar belakang fenomena munculnya agama karena masalah adanya kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga mereka mencari lebih dalam lagi mana asal kekuatan yang ada pada alam, baik berupa gunung, laut, langit dan sebagainya. Yang materi kedua yaitu fenomena agama. Fenomena agama kita tahu ada dua, yaitu situs dan kepercayaan. Situs itu adalah ritual keagamaan, dapat dibedakan dari tindakan manusia lain, misalnya tindakan moral. Yang kedua itu kepercayaan. Kepercayaan, mitos, dogma dan legenda merupakan representasi atau sistem representasi yang mempresentasikan hakikat atau yang sakral, kebaikan dan kekuatan Tuhan kepadanya. Yang ketiga yaitu asal mula agama. Masalah asal mula agama menjadi objek perhatian para ahli fikih sejak lama. Masalah mengapa manusia percaya pada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari dirinya, dan mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan itu. Ada beberapa teori ilmuwan yang menjelaskan yang melakukan penelitian. Yang pertama yaitu teori jiwa. Teori jiwa berpendapat bahwa agama yang paling awal bersama dengan pertama kali manusia mengetahui bahwa di dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk materi, tetapi juga oleh makhluk immatori yang disebut jiwa atau anima. Pendapat ini dikelompokkan oleh Edward Burnett Taylor pada tahun 1832 sampai 1917. Teori yang kedua yaitu teori transaksi batas akal. Teori ini menyatakan bahwa penularan terjadinya agama dikarenakan manusia mendalami gejala yang tidak dapat diterapkan oleh akalnya. Pada mulanya, manusia hanya menggunakan ilmu gaib untuk memecahkan soal-soal hidupnya yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akal manusia. Teori ketiga yaitu teori krisis dalam hidup individu. Teori ini mengatakan bahwa kekuatan keagamaan manusia itu muncul untuk menghadapi krisis yang ada dalam kehidupan manusia yang itu sendiri. Teori ini berasal dari M. Charles Lake dalam bukunya The Tomb of Seth tahun 1905 yang diuraikan secara luas dan terperinci oleh Alfred A. Kenneth dalam bukunya Lites the Basic atau tahun 1910. Teori yang keempat atau yang terakhir yaitu teori kekuatan luar biasa. Teori ini mengatakan bahwa agama dan sikap religius manusia terjadi karena adanya kejadian luar biasa yang menimpa manusia yang terdapat di lingkungan alam di sekelilingnya. Itulah keempat teori yang diteliti oleh ilmuwan. Yang D itu paham-paham ketuhanan. Surizon. Sungguh pun eksistensi Tuhan dipahami mutlak adanya, tetapi setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda mengenai penjelasan tentang Tuhan, sehingga berbeda dengan Tuhan yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kategori teisme, agnosticisme, dan ateisme. Untuk teisme yaitu paham-paham yang meyakini adanya Tuhan. Kalau agnosticisme, paham-paham yang meragukan adanya Tuhan. Yang ketiga, ateisme, paham-paham yang menyangkal adanya Tuhan. Jadi di antara ketiga kategori ini yaitu yang pertama kita simpul teisme itu adalah meyakini.
Yang kedua agnoisme, meragukan adanya Tuhan. Yang terakhir ateisme, yaitu menyangkal adanya Tuhan. Konsep ketuhanan. Yang pertama itu dinamisme dan animisme. Masyarakat hidup dengan kesederhanaan dalam berbagai aspek, baik aspek materi maupun aspek kebudayaan. Oleh karena itu, bagi mereka alam merupakan faktor yang dominan, namun alam yang mereka dambakan itu kadang-kadang tidak bersahabat. Yang kedua, politisme. Kepercayaan pada kekuatan gaib yang meningkat menjadi kepercayaan pada roh disebut animisme. Yang ketiga yaitu monoteisme dan monoteisme. Monoteisme adalah kepercayaan yang tidak menyangkal Tuhan yang banyak, tetapi hanya mengakui satu Tuhan tunggal sebagai Tuhan Yesus. Dalam konsep ketuhanan, terdapat beberapa aliran yang berbeda, di antaranya yang pertama teisme. Teisme adalah menurut penganut teisme, alam diciptakan oleh Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, deisme. Deisme berasal dari bahasa Latin yaitu Deus yang berarti Tuhan. Yang ketiga yaitu panteisme. Panteisme terdiri dari tiga kata yaitu pan yang berarti seluruh, theo yang berarti Tuhan, isme yang berarti paham. Jadi panteisme adalah paham yang meyakini bahwa seluruh alam ini adalah Tuhan dan Tuhan adalah seluruh alam. Terima kasih. Terakhir yaitu horizon keagamaan umat manusia. Ada 4, yaitu horizon yang pertama ialah horizon primitif, yaitu suatu tingkat kebudayaan yang meliputi cara hidup, praktek-praktek keagamaan. Ada istiadat dari manusia pemangku kebudayaan mengumpul makanan dan berburu. Yang kedua, horizon animis dengan manusia pemangku kebudayaan yang telah tergolong dalam kabilah-kabilah atau kelompok dan tidak lagi sebagai bangsa pengembara, pengumpul makanan dan mencuri, tetapi telah mulai bertempat tinggal pada desa-desa tertentu dan telah memiliki hidup sebagai pengolah tanah. Yang ketiga, ialah horizon pertanian dengan manusia pemangku budaya yang sudah mengerjakan tanah yang dapat menghasilkan makanan. Mereka terutama mencari padian, mengolahan tanah secara besar-besaran, malahan sering sudah mengenal irigasi dan menggunakan bajak dan memelihara hewan secara besar-besaran. Dan yang terakhir adalah horizon tingkatan kebudayaan dari bangsa-bangsa kuno yang sudah berjaya. Masuk ke pembahasan selanjutnya yakni dimensi religius keagamaan. Jadi tujuan pendidikan agama adalah membentuk siswa agar menjadi manusia yang beragama. Manusia beragama ini tentu saja tidak sekedar mengetahui berbagai konsep dan ajaran agama, melainkan juga meyakini, menghayati, mengamalkan dan mengekspresikan agama dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam perspektif Islam, keberagamaan harus bersifat menyeluruh, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah secara keseluruhan. Nah, keseluruhan tadi itu di sini ada 5 dimensi. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau kita masuk ke dalam agama Islam itu harus memenuhi 5 dimensi tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Mutawali tadi. Itu ada ilmu dan jiwa. Jadi ilmu cara kita berpikir dan jiwa. Jadi secara keseluruhan. Nah, jadi dimensi yang pertama itu dimensi intelektual. Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para penganutnya. Jadi dalam dalam agama Islam itu ada dimensi yang harus kita ketahui. Contoh misal, ketika mau sholat, kita harus mengetahui sebelum sholat itu kita harus berwudu. Terus ada syarat dan rukunnya. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam agama Islam, kita harus tahu dimensi intelektualnya. Ketika kita ingin sholat, berarti kita harus memenuhi syarat dan rukun. Terus dimensi ideologis. Dimensi ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai dan menjadi sistem keyakinan. Akidah Islam dalam istilah Al-Quran itu adalah keimanan. Jadi
Dimensi ideologis itu adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada Rasul, kepada kitab dan kepada hari akhir. Terus yang terakhir itu kepada power dan kuatannya Allah. Terus dimensi eksperiensial. Dimensi ini adalah bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan perasaan keagamaan seseorang. Jadi dimensi ini adalah ketika kita masuk ke dalam agama Islam, kita akan merasakan dimensi eksperiensial ini. Jadi ketika kita sholat, apakah kita merasakan ketenangan? Ketika kita membantu orang lain, apakah kita merasakan kebahagiaan? Jadi ini terletak dimensi eksperiensial. Terus dimensi yang keempat itu adalah dimensi ritual. Dimensi ritual ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan perilaku yang disebut ritual keagamaan, seperti pemujaan, ketaatan, dan hal-hal lain yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianut. Dimensi ini sejajar dengan ibadah. Ibadah merupakan penghambaan manusia kepada Allah sebagai pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk Allah. Ibadah di sini adalah ibadah yang berkaitan dengan ritual, adalah ibadah khusus atau ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang bersifat khusus dan langsung kepada Allah dengan tata cara, syarat, serta rukun. Jadi dimensi ritual ini itu ibadah mahdoh. Itu yang dimaksud dengan ibadah mahdoh itu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah mengenai rukun dan syaratnya. Contohnya tadi itu sholat, puasa, terus haji. Kan sholat yang ditentukan oleh Allah itu ada sholat maghrib yang sholat waktu itu, terus puasa Ramadan, terus haji telah ditentukan oleh Allah. Terus dimensi konsekuensial. Dimensi ini menunjukkan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung dan khusus ditetapkan oleh agama, seperti dalam dimensi ritualis. Jadi dimensi ini adalah dimensi yang ketika kita beragama ada konsekuensinya. Maksudnya itu ada yang harus kita lakukan. Nah, yang dimensi konsekuensial ini itu di luar dari ibadah mahdoh tadi. Ya, kalau di sini dicontohkan itu menghormati tamu. Nah, menghormati tamu itu ada dalam hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamu. Terus ada lagi hadis Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Langsung saja dari pertanyaan itu, apa kemudian percaya dapat suatu kekuatan yang dari diri. Karena ininya, sehingga mereka mencari lebih dalam dari mana asal kekuatan yang ada pada alam, baik berupa gunung, laut, dan sebagainya. Dan ketika mereka tidak dapat mengkajinya, maka disembahlah karena mereka berpikir kekuatan alam itu memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa menghidupkan beribu bahkan berjuta-juta umat manusia, sehingga muncullah agama adalah salah satu usaha manusia untuk mendekatkan diri pada kekuatan supranatural. Itu yang menjadi tambahan. Mungkin itu Lebih Karena itu aja dari kelompok kami, apakah bisa dimengerti atau ada